Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di awal semester genap ini. Di bab pertama ini nanti kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka pengertian dari Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Khulafaur Rasyidin dipilih bukan berdasar keturunannya, melainkan pemilihan bersama umat Islam. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berikut adalah profil atau biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abdul Ka'bah. Rasulullah menggantinya dengan nama Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Nama panggilan adalah Abu Bakar. Gelarnya As-Siddiq. Tempat lahir di Mekah. Ayahnya bernama Abu Quhafa dan ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sahar. Pekerjaan beliau adalah berdagang. Dan beliau wafat di usia 63 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun. Dan proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah, yaitu semasa hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi penggantinya dan penerus atas kepemimpinannya, sehingga terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor ketika proses pengangkatan khalifah. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah, dan kaum Muhajirin menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah. Tetapi setelah melalui musyawarah, disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi seorang khalifah. Dan adapun kesepakatan kenapa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah, alasannya yang pertama, karena Abu Bakar adalah orang yang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Alasan yang ketiga, Abu Bakar adalah orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Dan yang keempat, Abu Bakar adalah imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika beliau sedang sakit. Adapun prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, yang pertama adalah berhasil memerangi kelompok pembangkang. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat Islam. Sebagian umat Islam mulai menentang kebijakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan mereka menciptakan ketidakstabilan umat Islam. Melihat situasi yang seperti itu, Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan dengan tegas terhadap para pembangkang. Adapun sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka kembali memeluk agama dan tradisi lama, yaitu menyembah berhala.
Suku-suku tersebut menyatakan bahwa hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad. Beberapa pembangkang atau pemberontak di waktu kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad memimpin pasukan Badui di Yaman dan berhasil merebut Najran dan San'a. Akan tetapi, Al-Aswad terbunuh oleh saudara gubernur Yaman, sehingga pasukan Islam berhasil menguasai Yaman. Pembangkang yang kedua yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah mengaku dirinya sebagai nabi yang didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah, dan mereka berhasil menyusun pasukan sebanyak 40.000 orang. Akhirnya pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhasil mengalahkan pasukan Musailamah. Di dalam pertempuran ini, ribuan pasukan Islam gugur, termasuk para penghafal Al-Quran. Dan perang ini dinamakan Perang Yamamah karena perang terbesar di antara perang melawan kaum murtad lainnya. Yang ketiga, Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaiha menganggap dirinya sebagai nabi. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk melawan dari pasukan Tulaiha. Pertempuran ini terjadi di dekat sumur Buzaha, dan pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan dari Tulaiha bin Khuwailid. Prestasi yang kedua yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar yaitu kodifikasi Al-Quran. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang, akhirnya Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran, dan beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar ini menolak karena Nabi Muhammad tidak pernah menyuruhnya. Tetapi setelah mendapat penjelasan dari Umar, akhirnya Abu Bakar menerima usulannya, dan langsung Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan Al-Quran. Prestasi yang ketiga dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu perluasan wilayah Islam yang sudah menyebar ke wilayah Syria yang dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Haritsah. Khulafaur Rasyidin yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Biografi dari Khalifah Umar bin Khattab: nama yaitu Umar bin Khattab, gelarnya Al-Faruq, tempat lahir di Mekah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, ibunya bernama Hantama binti Hashim. Pekerjaan beliau adalah pedagang, dan beliau wafat di usia 63 tahun. Dan proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi sakit, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya adalah supaya tidak ada perselisihan di antara umat Islam dalam penunjukan khalifah setelah Abu Bakar wafat. Akan tetapi Abu Bakar sebelum menulis surat wasiat terlebih dahulu meminta pendapat dari para sahabat Ansor dan Muhajirin. Dan keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam, sehingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan tersebut bukanlah murni dari keputusan Abu Bakar sendiri, namun persetujuan seluruh umat muslim pada waktu itu. Prestasi yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab semasa menjadi seorang khalifah yang pertama adalah
perluasan daerah Islam. Penyebaran Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab telah sampai di Mesir pada waktu itu. Dan prestasi yang kedua adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Pada masa pemerintahnya Umar bin Khattab, Umar membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal ini nanti mempunyai tugas yaitu untuk mengurusi keuangan negara, dan Dewan Perang bertugas untuk mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintahan. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya santunan disesuaikan dengan lamanya mereka memeluk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran rakyat dapat dinikmati oleh seluruh rakyatnya dari seluruh pelosok negeri yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ini ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Dan hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, yakni periode Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Untuk tugas hari ini, tolong kalian membuat ringkasan dari materi yang sudah saya jelaskan ini tadi. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Dan silakan dan selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.